Halo semua. Pada video yang lalu, kita sudah membahas berbagai catatan tentang Gaza di dalam Alkitab. Pada video ini, kita akan membahas tentang Hamas di dalam Alkitab. Iya, tentang Hamas. Ternyata, kata Hamas juga tercatat di dalam Alkitab. Bahkan lebih banyak daripada Gaza. Oleh karena itu, pada video ini, kita akan menelusuri berbagai ayat yang membahas tentang Hamas di dalam Alkitab. Simak sampai selesai ya. Yuk sekarang kita mulai. Nah, bagaimanakah kita bisa menemukan kata Hamas di dalam Alkitab? Dengan cara melihatnya di dalam bahasa Ibrani. Sekarang ini teman-teman bisa membacanya dengan mudah di situs biblehub.com. Jika teman-teman googling dengan kata kunci Hamas Bible Hub, teman-teman akan langsung disarankan ke konkordansi Strong, bahasa Ibrani, nomor 2554 dan 2555. Di dalam konkordansi nomor 2554, Hamas dimasukkan ke dalam kategori kata kerja. Arti Hamas di dalam konkordansi nomor 2554 adalah untuk memperlakukan dengan kekerasan atau salah. Hamas sebagai kata kerja ini muncul 8 kali di dalam Alkitab. Yuk kita baca satu persatu. Ayub 15 ayat 33. Seperti pohon anggur, ia akan menggugurkan buah anggur yang belum masak, dan seperti pohon zaitun yang gugur bunganya. Ayub 21 ayat 27. Lihatlah, aku mengetahui pikiranmu, dan rancangan-rancanganmu, yang akan kamu lakukan dengan tidak adil, untuk melawan aku. Amsal 8, ayat 35-36. Sebab siapapun yang menemukan aku, ia menemukan hidup, dan akan memperoleh kemurahan Yahweh. Tetapi barang siapa yang berdosa terhadapku, ia menghancurkan jiwanya sendiri. Dan semua yang membenci aku, mereka mencintai maut. Yeremia 13 ayat 22. Dan jika engkau berkata di dalam hatimu, mengapa hal ini terjadi atasku? Itu karena besarnya kesalahanmu, pakaianmu dilucuti, dan tumitmu menderita kekerasan. Yeremia 22 ayat 3. Beginilah Yahweh berfirman. Lakukanlah keadilan dan kebenaran, lepaskanlah mereka yang dirampas dari tangan pemerasnya. Janganlah menindas orang asing, atau kepada janda, atau kepada yatim piatu. Juga janganlah melakukan kekerasan, ataupun menumpahkan darah orang yang tidak bersalah di tempat ini. Ratapan 2 ayat 6. Seperti kebun yang dihancurkan, demikianlah dia mengambil kemahnya dengan paksa, dan menghancurkan tempat pertemuannya. Yahweh telah membuat tempat-tempat pertemuan dan hari-hari Sabat terlupakan di Sion. Dia menolak raja dan imam di dalam kegeraman murkanya. Yehezkiel 22 ayat 26. Imam-imamnya telah melanggar hukum-hukumku dan menajiskan barang-barang kudusku. Mereka tidak membedakan yang kudus dengan yang cemar, antara yang najis dengan yang tahir. Dan mereka telah menyembunyikan matanya dari hari-hari Sabatku. Dan aku dicemarkan di tengah-tengah mereka. Zefanya 3 ayat 4. Nabi-nabinya adalah orang-orang yang angkuh dan curang. Imam-imamnya mencemarkan tempat kudus. Mereka tidak menghormati Taurat. Nah, itulah 8 kemunculan kata Hamas di dalam Alkitab, sebagai kata kerja. Di dalam konkordansi nomor 2555, kita menemukan kata Hamas, muncul sebagai kata benda. Arti Hamas, sebagai kata benda, adalah kekerasan atau kesalahan. Kata Hamas sebagai kata benda ini, muncul 60 kali di dalam Alkitab. Kejadian 6, ayat 11-13. Adapun bumi telah rusak di hadapan Elohim, bahkan dipenuhi dengan kekerasan. Elohim melihat bumi, dan memang telah rusak, karena manusia di bumi ini telah merusak jalan hidupnya. Lalu Elohim berfirman kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup semua manusia, karena mereka telah memenuhi bumi dengan kekerasan. Maka aku akan memusnahkan mereka bersama bumi ini. Kejadian 16 ayat 5. Maka berkatalah Sarai kepada Abram, penderitaanku ini adalah tanggung jawabmu.
Aku telah memberikan hamba perempuanku ke pangkuanmu, tetapi ketika mengetahui bahwa ia mengandung, aku telah dipandang rendah olehnya. Biarlah Yahweh menjadi hakim antara aku dan engkau. Kejadian 49, ayat 5-7. Simeon dan Lewi mereka bersaudara, pedang mereka adalah senjata kekerasan. Janganlah jiwaku masuk dalam persepakatan mereka, biarlah kemuliaanku tidak menyatu dalam perkumpulan mereka. Karena dalam kemarahannya, mereka telah membunuh orang, dan dalam kekerasannya, mereka telah melumpuhkan lembu jantan. Terkutuklah kemarahan mereka, karena sangat ganas, dan kesewenangan mereka, karena hal itu sangat keras. Aku akan membagi-bagi mereka di antara Yakub, dan mencerai-beraikan mereka di antara Israel. Keluaran 23 ayat 1. Engkau tidak boleh menyebarkan kabar bohong, dan bersaksi yang tidak benar, untuk membantu orang yang bersalah. Ulangan 19, ayat 16-19. Apabila seorang saksi jahat menggugat seseorang, untuk menuduh dia mengenai suatu pelanggaran, maka kedua orang yang memiliki perkara itu, harus berdiri di hadapan Yahweh, di hadapan para imam, dan para hakim yang ada pada waktu itu. Maka para hakim itu harus memeriksanya dengan teliti. Dan apabila saksi itu adalah saksi dusta, dan dia telah bersaksi dusta terhadap saudaranya, maka kamu harus memperlakukannya, sebagaimana dia bermaksud memperlakukan saudaranya. Demikianlah engkau harus menghapuskan yang jahat itu dari antaramu. Hakim-Hakim 9, ayat 23-24. Lalu Elohim menimbulkan roh permusuhan ke antara Abimelekh dan para pemuka kota Sikem. Sehingga para pemuka kota Sikem itu berkhianat kepada Abimelekh. Supaya terbalaslah kekerasan terhadap ke-70 anak Yerubbaal itu, dan darah mereka ditimpakan kepada saudara mereka, Abimelekh, yang telah membunuh mereka, dan kepada para pemuka kota Sikhem, yang membantu dia membunuh saudara-saudaranya itu. 2 Samuel 22 ayat 3. Elohim gunung batuku. Kepadanya aku percaya. Dialah perisaiku, tanduk keselamatanku, menara dan tempat perlindunganku, juru selamatku. Engkau menyelamatkan aku dari kekerasan. 2 Samuel 22, ayat 48-49. Elohimlah yang memberikan pembalasan bagiku, dan membawa bangsa-bangsa tunduk di bawahku, lalu membawaku keluar dari antara musuh-musuhku. Engkau juga telah mengangkat aku, atas mereka yang bangkit melawan aku. Engkau telah melepaskan aku dari orang kejam. 1 Tawarikh 12 ayat 17. Lalu Daud keluar ke hadapan mereka, menjawab, serta berkata kepada mereka, jika kamu datang kepadaku untuk damai, untuk membantu aku, maka aku mau bersekutu denganmu. Namun jika kamu bermaksud untuk mengkhianatiku bagi musuh-musuhku, sementara aku tidak melakukan kekerasan, maka biarlah Elohim leluhur kita akan melihat dan menghukum. Ayub 16, ayat 16-17. Wajahku memerah karena menangis, dan bayang-bayang kematian ada pada bulu mataku. Walaupun tidak ada kelaliman dalam tanganku, doaku murni. Ayub 19 ayat 7. Perhatikanlah, aku berseru, kelaliman. Dan aku tidak dijawab. Aku berseru dengan keras, tetapi di sana tidak ada keadilan. Mazmur 7 ayat 17. Kejahatannya akan berbalik ke atas kepalanya, dan kekejamannya akan menimpa mahkotanya. Mazmur 11 ayat 5. Yahweh menguji orang benar, tetapi jiwanya membenci orang fasik yang mencintai kekerasan. Mazmur 18 ayat 49. Dia membebaskan aku dari musuh-musuhku. Ya, dia mengangkat aku dari antara orang-orang yang bangkit melawan aku. Engkau membebaskan aku dari orang yang kejam. Mazmur 25 ayat 19. Lihatlah musuh-musuhku, karena mereka banyak. Kebencian mereka terhadapku sangatlah dalam. Mazmur 27 ayat 12. Jangan menyerahkan nyawaku kepada musuh-musuhku. Karena saksi-saksi dusta telah bangkit melawan aku, dan orang yang mengembuskan kejahatan terhadapku. Mazmur 35, ayat 11-12. Saksi-saksi yang sangat jahat bangkit, mereka menanyai aku apa yang tidak aku ketahui. Mereka membalas kejahatan atas kebaikanku dengan merampas jiwaku. Mazmur 55 ayat 10.
Ya Tuhan, musnahkanlah. Kacau balaukanlah bahasa mereka, sebab aku telah melihat kekejaman dan perselisihan di dalam kota. Mazmur 58, ayat 2-3. Apakah sesungguhnya kamu mengatakan kebenaran, hai kumpulan manusia? Apakah kamu menghakimi dengan jujur, hai anak manusia? Dalam hati engkau melakukan kejahatan, engkau menimbang-nimbang kekejaman tanganmu di bumi. Mazmur 72 ayat 14. Dia akan menebus nyawa mereka dari penindasan dan kekejaman, dan darah mereka berharga di matanya. Mazmur 73 ayat 5-6. Mereka tidak mengalami penderitaan manusia, dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Oleh sebab itu, keangkuhan menjadi kalung mereka, dan kekejaman menjadi pakaian yang menyelimuti mereka. Mazmur 74 ayat 20. Lihatlah perjanjian itu. Karena tempat-tempat gelap di bumi, penuh dengan sarang kekerasan. Mazmur 140 ayat 2. Ya Yahweh, bebaskanlah aku dari orang fasik. Jagalah aku dari orang yang kejam. Mazmur 140 ayat 5. Ya Yahweh, jagalah aku dari tangan orang fasik. Lindungilah aku dari orang yang kejam, yang telah berencana untuk menumbangkan langkah kakiku. Mazmur 140, ayat 11-12. Biarlah bara api dijatuhkan ke atas mereka. Biarlah mereka jatuh ke dalam lubang, sehingga mereka tidak bangkit lagi. Jangan biarkan pemfitnah ditegakkan di atas bumi. Malapetaka akan memburu orang yang kejam dan menjatuhkan mereka. Amsal 3 ayat 31. Janganlah iri hati kepada orang yang lalim, dan janganlah mengikuti satupun jalannya. Amsal 4, ayat 14-17. Janganlah masuk ke dalam jalan orang fasik, dan tidak melangkah di jalan orang yang jahat. Hindarilah jalan itu. Janganlah melewatinya. Berbaliklah daripadanya dan teruslah berjalan. Sebab mereka tidak akan tidur, sebelum mereka berbuat jahat. Kantuk mereka hilang, jika mereka tidak mencelakakan orang lain. Sebab mereka makan roti kefasikan, dan minum anggur kelaliman. Amsal 10 ayat 6. Berkat ada di atas kepala orang benar, tetapi kekejaman melingkupi mulut orang fasik. Amsal 10 ayat 11. Mulut orang benar adalah mata air kehidupan, tetapi kekejaman melingkupi mulut orang fasik. Amsal 13 ayat 2. Seseorang makan yang baik dari buah ucapan mulutnya, tetapi hasrat seorang penipu ialah kelaliman. Amsal 16 ayat 29. Orang yang kejam menyesatkan sesamanya, dan menuntunnya ke jalan yang tidak baik. Amsal 26 ayat 6. Barang siapa mengirim pesan melalui tangan orang bebal, bagaikan orang yang mematahkan kakinya sendiri, dan yang meminum kesalahan. Yesaya 53 ayat 9. Dan dia menetapkan kematiannya bersama orang-orang fasik, dan kuburnya bersama orang kaya, karena dia tidak melakukan kekerasan, dan tipu daya tidak ada di dalam mulutnya. Yesaya 59 ayat 6. Sarang mereka tidak akan menjadi pakaian, dan mereka tidak akan menutupi diri mereka sendiri dengan perbuatan mereka. Perbuatan mereka adalah perbuatan yang jahat, dan tindakan kekerasan ada di telapak tangan mereka. Yesaya 60 ayat 18. Kekerasan tidak akan terdengar lagi di negerimu, keruntuhan dan kebinasaan di wilayahmu. Tetapi engkau akan menyebut tembok-tembokmu, keselamatan, dan pintu-pintu gerbangmu, pujian. Yeremia 6, ayat 6-8. Sebab, beginilah Yahweh Sebaot, Yahweh semesta alam berfirman. Tebanglah pohon-pohon, dan timbunlah tanah, terhadap Yerusalem menjadi gundukan. Dia adalah kota yang harus dihukum, karena penindasan memenuhi kota itu. Seperti sebuah kolam menjaga kesegaran airnya, demikianlah ia memelihara kejahatannya. Kekejaman dan kehancuran terdengar di dalamnya. Di hadapanku selalu ada duka cita dan luka. Perbaikilah dirimu hai Yerusalem, agar jangan jiwaku menjauh darimu. Agar jangan aku menjadikan engkau suatu runtuhan, suatu negeri yang tidak didiami. Yeremia 20, ayat 7-8. Ya Yahweh, Engkau telah membujuk aku, dan aku telah terbujuk.
Engkau lebih kuat daripadaku, dan engkau telah menang. Aku menjadi bahan ejekan sepanjang hari, setiap orang mencemooh aku. Sebab jika aku berbicara, aku berteriak. Aku meneriakkan kekerasan dan kehancuran, karena firman Yahweh telah membuatku menjadi celaan dan ejekan sepanjang hari. Yeremia 51, ayat 34-35. Nebukadnezar, Raja Babylon, telah melahap aku. Ia telah melumat aku, dan menjadikan aku sebagai bejana kosong. Ia telah menelan aku seperti naga. Ia mengisi perutnya dengan makananku yang lezat. Ia telah membuang aku. Biarlah kekejaman yang dilakukan kepadaku dan kepada tubuhku, ditimpakan ke atas Babylon. Demikianlah penduduk Sion akan berkata, Yerusalem akan berkata, darahku menimpa orang-orang yang mendiami Kasdim. Yeremia 51 ayat 46. Janganlah kecut hatimu, dan jangan takut pada kabar yang akan terdengar di negeri itu. Sebuah berita akan datang silih berganti pada tahun ini, juga pada tahun berikutnya. Kabar tentang kekejaman di negeri itu. Penguasa melawan penguasa. Yehezkiel 7 ayat 11. Kekerasan telah bangkit sebagai tongkat kejahatan. Tidak seorang pun dari mereka yang akan tersisa. Begitu juga kumpulan mereka, dan semua kepunyaan mereka. Yang tersisa dari mereka hanyalah ratapan. Yehezkiel 7 ayat 23. Buatlah rantai, karena negeri itu telah penuh dengan kejahatan pertumpahan darah, dan kota itu penuh dengan kekerasan. Yehezkiel 8, ayat 17-18. Dia berfirman kepadaku, Hai anak manusia, apakah engkau sudah melihatnya? Apakah ini merupakan hal sepele bagi Bani Yehuda, bahwa yang mereka lakukan di sini adalah perbuatan-perbuatan keji? Sebab mereka telah memenuhi tanah ini dengan kekerasan, dan telah berpaling untuk membangkitkan murkaku. Lihatlah. Mereka menaruh ranting pada hidung mereka. Dan aku juga akan berurusan dengan mereka dalam amarahku. Mataku tidak akan merasa iba, dan aku tidak akan berbelas kasihan. Walaupun mereka menangis di telingaku dengan suara nyaring, aku tidak akan mendengarkan mereka. Yehezkiel 12 ayat 19. Berkatalah kepada penduduk negeri itu, Beginilah Tuhan Yahweh berfirman, kepada mereka yang tinggal di Yerusalem, di negeri Israel. Mereka akan makan roti dengan kecemasan, dan minum air mereka dengan kengerian. Demikianlah tanahnya menjadi sunyi, sebab penghuninya sudah tidak ada lagi, oleh karena tindak kekerasan dari orang-orang yang tinggal di sana. Yehezkiel 28, ayat 15-16. Engkau sempurna di dalam jalanmu, sejak hari engkau diciptakan, sampai terdapat kesalahan yang ditemukan di dalammu. Melimpahnya barang daganganmu, telah membawa kekerasan datang ke tengah-tengahmu, dan engkau telah berbuat dosa. Maka aku menyingkirkan engkau dari gunung Elohim. Aku akan menghancurkanmu dari tengah-tengah batu-batu api. Hai kerub yang berjaga-jaga. Yehezkiel 45 ayat 9. Beginilah Tuhan Yahweh berfirman. Cukuplah bagimu, hai para raja Israel. Berbaliklah dari kekerasan dan penindasan, lakukanlah keadilan dan kebenaran. Singkirkanlah tindakan-tindakan kekerasan dari umatku. Firman Tuhan Yahweh. Yul 3 ayat 19. Mesir akan menjadi tandus, dan Edom akan menjadi padang gurun yang gersang, oleh karena kekejaman terhadap keturunan Yehuda. Ketika mereka menumpahkan darah orang yang tidak bersalah di negeri mereka. Amos 3, ayat 9-11. Beritakanlah itu ke istana-istana di Asdod, dan ke istana-istana di negeri Mesir. Dan katakanlah, berkumpullah kamu di atas pegunungan Samaria. Lihatlah banyak kegemparan dan penindasan di tengah-tengahnya. Sebab mereka tidak tahu melakukan yang benar, Yahweh berfirman. Bahkan mereka menumpuk kekerasan dan rampasan di dalam istana-istana mereka. Demikianlah Tuhan Yahweh berfirman. Musuh akan ada di seluruh negerimu, dan ia akan membawamu turun dari benteng-bentengmu, dan menjarah seluruh istana-istanamu. Amos 6, ayat 3-7. Hai kamu yang menganggap hari bencana masih jauh, dan menyebabkan pemerintahan kelaliman datang mendekat. Yang berbaring di atas ranjang-ranjang gading, yang membaringkan diri di atas ranjang-ranjang mereka.
yang makan daging anak-anak domba dari kawanannya, dan anak-anak lembu dari tengah-tengah kandang. Mereka yang bermazmur dengan petikan harpa seperti Daud, mereka menciptakan nada-nada lagu bagi dirinya sendiri. Yang minum dari cawan-cawan anggur, mereka mengurapi diri dengan minyak-minyak yang terbaik, tetapi mereka tidak berduka atas kehancuran Yusuf. Sebab itu, sekarang mereka akan pergi ke dalam pembuangan, bersama yang pertama dari orang-orang buangan itu. Perayaan dari orang-orang yang membaringkan diri di atas ranjang-ranjang mereka, akan lenyap. Obadya 1 ayat 10. Oleh sebab kekejaman yang engkau lakukan terhadap saudaramu, Yakub, rasa malu akan meliputimu, dan engkau akan dimusnahkan untuk selamanya. Yunus 3 ayat 8. Baik manusia maupun binatang, harus mengenakan pakaian kabung, dan berseru dengan kuat kepada Elohim. Hendaklah semua orang berbalik dari jalannya yang jahat, dan dari kekejaman yang mereka lakukan. Mika 6, ayat 11-13. Haruskah aku anggap murni timbangan yang tidak jujur, atau kantung timbangan yang menipu? Sebab orang-orangnya yang kaya penuh dengan kekejaman, dan penduduknya berbicara bohong, dan lidah di dalam mulut mereka adalah penipu. Karenanya aku juga telah membuatmu sakit, dengan memukulmu, dengan menelantarkanmu karena dosa-dosamu. Habakuk 1, ayat 2-3. Ya Yahweh, sampai kapankah aku akan menjerit minta pertolongan, tetapi engkau tidak mau mendengar? Aku berteriak kepadamu, kekejaman, tetapi engkau tidak menyelamatkan. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan dan kekacauan? Kehancuran dan kekejaman ada di hadapanku, perselisihan terjadi, dan perkelahian merajalela. Habakuk 1 ayat 9. Seluruh bangsa itu akan datang untuk melakukan kekejaman. Pasukannya akan menyergap bagaikan angin timur. Mereka akan mengumpulkan para tawanan seperti pasir banyaknya. Habakuk 2, ayat 7-9. Bukankah akan bangkit orang-orang yang menyerang engkau secara tiba-tiba, dan membuat engkau gemetar ketakutan, lalu engkau akan menjadi seperti barang rampasan bagi mereka? Sebab engkau telah menjarah banyak bangsa, maka yang tersisa dari bangsa-bangsa itu akan menjarah engkau. Karena darah manusia yang telah tercurah, dan karena kekejamanmu terhadap negeri, kota, dan semua yang tinggal di dalamnya. Terkutuklah ia, yang memperoleh keuntungan, dengan cara yang kejam untuk keperluan rumahnya, lalu menempatkan sarangnya di tempat yang tinggi, agar selamat dari jangkauan petaka. Habakuk 2, ayat 15-17. Terkutuklah orang, yang memberi minum bercampur anggur kemarahan dan berang, yang memabukkan, kepada sesamanya, untuk melihat ketelanjangannya. Engkau telah kenyang dengan kejijikan, sebagai ganti kemuliaan. Engkau pun mabuk sehingga ketelanjanganmu terlihat. Piala dari tangan kanan Yahweh akan beralih darimu, dan rasa malu akan menjadi kemuliaanmu. Sebab kekejaman Libanon akan meliputi engkau, dan pemusnahan binatang-binatang buas akan membuat mereka sangat ketakutan. Oleh karena penumpahan darah manusia, dan karena kekejaman terhadap negeri, kota, dan semua yang berdiam di dalamnya. Zefanya 1, ayat 8-10. Akan terjadi pada hari kurban Yahweh. Aku akan menghukum para penguasa, anak-anak raja, dan semua orang yang mengenakan pakaian lain. Pada hari itu, aku pun akan menghukum setiap orang yang melompati ambang pintu dan yang memenuhi rumah tuan mereka dengan kekejaman dan kecurangan. Pada hari itu, akan ada tangisan dari gerbang ikan dan dari perkampungan lain, serta bunyi runtuhan yang dahsyat dari bukit-bukit. Demikianlah Yahweh berfirman. Maleakhi 2 ayat 16. Sebab, Yahweh Elohim Israel berfirman, bahwa dia membenci perceraian, dan orang yang menutupi kekerasan dengan pakaiannya. Yahweh Sebaot, Yahweh semesta alam berfirman, demikianlah kamu. Jagalah dirimu, dan jangan berkhianat. Nah, itulah semua ayat tentang Hamas, yang ada di dalam Alkitab. Dari ayat-ayat yang barusan kita baca, ayat yang manakah yang paling membuat kamu terkesan? Tulis jawaban kamu di kolom komentar video ini ya. Kalau kamu lupa ayatnya, kamu bisa putar balik video ini untuk menemukannya. Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus memberkati.
dan langit malam bertabur bintang-bintang. Ku tahu Engkau Bapa mengasihi aku. Bila ku dengar kicau burung menyambut mentari pagi, tak pernah ku berhenti untuk mengucap syukur. Tuhan, inilah lagu pujian dari hatiku, sebab Engkau baik, sebab Engkau baik. Tuhan, inilah lagu pujian dari hatiku sepanjang hidupku, memujimu selalu. Bila